Fakta sidang ketiga kasus Guru Supriyani, 3 siswa SD jadi saksi, JPU minta sidang digelar tertutup. Sidang ketiga kasus penganiayaan siswa SD di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, dengan terdakwa Guru Supriyani digelar pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Agenda dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konsel, adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim serta pemeriksaan saksi-saksi. Sebanyak 8 saksi dihadirkan dalam persidangan termasuk 3 teman korban yang masih di bawah umur. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyatakan 3 siswa SD tak dapat dijadikan saksi karena tak memenuhi syarat. Mereka juga tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Menurutnya, kasus penganiayaan janggal sejak awal karena penetapan tersangka berdasarkan kesaksian siswa. Bahkan keterangan para siswa dalam persidangan tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Perbedaan pertama terkait waktu pemukulan yang terjadi di dalam kelas. Dalam BAP tertulis pemukulan terjadi pukul 10 WITA, sedangkan kesaksian siswa pukul 8.30 WITA. Yang menarik tadi juga masalah pukulan. Tadi terungkap fakta katanya anak oknum polisis dipukul dalam posisi berdiri. Di depannya ada meja, dan di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya, ungkapnya, Selasa, dikutip dari tribunnyusultra.com. Sidang kedua Guru Supriyani di PN Andoolo Sultra didampingi 13 pengacara hingga diwarnai aksi. Supriyani, guru honorer yang dituduh aniaya murid kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Sidang kedua yang dijalani Guru Supriyani beragendakan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sidang yang berlangsung di ruang Kartika Pengadilan Andoolo dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang kali ini Guru Supriyani didampingi 13 pengacara dari 21 orang yang bertanda tangan kuasa. Ketua Tim Kuasa Hukum Supriyani, Andri Darmawan pun memulai pembacakan aksepsi yang sudah disiapkan setelah sidang dibuka majelis hakim. Di dalam ruang sidang tersebut turut hadir Supriyani serta guru-guru honorer yang ikut menyaksikan untuk memberikan dukungan terhadap guru honorer tersebut. Selain itu, menjelang sidang lanjutan Supriyani, Pengadilan Negeri Andoolo dijaga ketat kepolisian. Berdasarkan pantauan tribunnyusultra.com, kepolisian sudah bersiaga sejak pukul 9.33 WITA. Penjagaan tersebut dilakukan baik di dalam maupun luar gedung pengadilan. Polisi juga menyiagakan 1 kendaraan water cannon di halaman pengadilan. Di luar gedung, sejumlah guru hingga masyarakat Konawe Selatan, Konsel, menggelar aksi memberikan dukungan terhadap Supriyani. Massa tersebar di 2 pintu masuk Pengadilan Negeri Andoolo yang menjadi lokasi sidang. Guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, maupun Ikatan Guru Indonesia mulai berdatangan ke PN Andoolo sebelum sidang dimulai pukul 10 WITA. Demikian pula, gelombang mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam konsorsium masyarakat Konawe Selatan. Pengunjuk rasa datang dengan menggunakan mobil pickup yang dilengkapi perangkat sound system. Dalam orasinya, Jenderal Lapangan Aksi mengatakan kedatangan mereka untuk mengawal agenda sidang Guru Supriyani. Sementara, di pintu masuk sisi kiri PN, rombongan guru dari PGRI pun berdatangan dengan membawa spanduk sembari berjalan kaki. Aksi mereka pun diawali dengan aksi teatrikal yang menggambarkan sosok guru, Ani, yang mengajar murid kemudian dituduh melakukan penganiayaan oleh orang tua murid. Dalam sidang perdana, Supriyani, guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito ini didakwa melakukan penganiayaan murid SD berinisial M seperti yang tertuang dalam pasal 80 ayat 1
Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. M diketahui anak dari Aibtu HW, pejabat Polsek Baito. Wakajati Sultra pastikan keadilan dalam kasus Guru Supriyani. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna, mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terhadap jaksa yang menangani kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Anang menyatakan bahwa saat ini, Kejati Sultra tengah memfokuskan perhatian pada Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan untuk memastikan persidangan Supriyani berjalan dengan adil. Kasus ini telah memasuki tahap pengadilan, dan Anang menekankan pentingnya pengawasan agar proses persidangan berlangsung dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya kasus ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, tambahnya. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Kejati Sultra telah menurunkan tim untuk mengawasi penanganan kasus Supriyani di Kejari Konawe Selatan. Anang berkomitmen untuk memastikan Supriyani mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Setelah persidangan, pihaknya berencana melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konawe Selatan. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, jelas Anang. Sidang perdana kasus Supriyani telah berlangsung pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, dengan agenda pembacaan dakwaan. Para jaksa penuntut umum, JPU, masih meyakini bahwa Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak seorang polisi. Dengan langkah-langkah ini, Kejati Sultra berupaya memastikan bahwa kasus Guru Supriyani ditangani secara transparan dan adil, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan nomor 1565 K/Pit/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum menyatakan tidak dapat diterima. 2. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 545 K/Pitsus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan penyitaan tanggal 15 Desember 2011 pada Senin 28 Oktober 2024. Supriyani sebelumnya telah menjalankan persidangan awal dengan agenda pendakwaan dengan tuduhan penganiayaan murid SD kelas 1 dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kamis 24 Oktober 2024 lalu. Setelah dilakukan pendakwaan, selanjutnya persidangan dengan agenda eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Supriyani. Dalam sidang kedua ini, Supriyani satu dua orang polisi mencoreng institusi Polri Republik Indonesia ini. Jadi perlu kami sampaikan, sikap kami jelas
Bebaskan ibu. Menuntut apa yang telah dilakukan oleh ibu. Bukan